Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari bersama kita merenungkan firman Tuhan bersama saya Pendeta Betri Lukas, Pendeta Resort GKI Puruk Cahu dan bertugas sebagai Ketua Majelis Jemaat GKI Kajari Makunjung. Sebelum kita merenungkan firman-Nya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah kami, umat-Mu, yang selalu ingin mendengarkan firman-Mu untuk menjadi bekal dalam kami berbuat dan berlaku dalam hidup kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami minta hikmat-Mu supaya sungguh firman itu mengajarkan kepada kami dan tertanam di hati dan jiwa pikiran kami. Terlebih dapat kami lakukan di hidup kami ya Tuhan. Ajarkan kami akan kebenaran firman-Mu oleh Roh Kudus-Mu saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman yang akan kita baca dan renungkan bersama hari ini Rabu 17 Juni 2020 diambil dari Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-19. Sekali lagi Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-19. Firman Tuhan saya bacakan berbunyi seperti ini. Di bawah dua perikop Yesus memanggil ke-12 rasul dan Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberi namanya Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alpeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai subtema yang ditentukan untuk kita oleh Majelis Sinode GKE untuk bulan Juni adalah menjadi saksi iman. Maka ini juga yang menjadi pembicaraan kita saat ini. Saudara-saudara, jika kita merenungkan bagaimanakah proses sampai kita bisa mengenal Kristus dan diselamatkan dari dosa kita, apakah itu terjadi begitu saja tanpa ada proses yang terjadi? Tentu saja tidak. Saya dan saudara-saudara bisa mengenal Tuhan Yesus karena ada orang-orang yang telah rela hati menyampaikan kebenaran bagi kita. Mereka yang menyampaikan kebenaran tersebut, mewartakan Injil tersebut juga tentu karena ada yang menyampaikan kepada mereka dan mereka juga telah diutus. Secara lebih sederhana saya berikan contoh, misalkan di Kalimantan, terkhusus GKE ini ada karena ada orang yang membawa dan menyampaikan Injil di Kalimantan. Misalkan contoh seorang pendeta dari Jemaat Barmen Jerman misalkan. Mereka juga tentunya telah mendengar dan mempelajari Injil dan kemudian diutus ke Kalimantan ini, sehingga kita pun mendengar. Nah, jika kita mempelajari bahwa pangkal dari semua itu adalah nas yang baru saja kita baca. Pangkal dari semuanya adalah saat Yesus memanggil murid-muridnya dan mengutus mereka. Itulah permulaan penyebaran Injil. Oleh sebab itu, saudara-saudara, yang pertama yang kita pelajari adalah seharusnya kita bersyukur ada orang yang siap mendengar panggilan Tuhan dan diutus untuk mewartakan Injil. Oleh merekalah kita bisa mendengar Injil dan diselamatkan. Dalam panggilan Tuhan ini, kita juga belajar bahwa Tuhan mendahului panggilan tersebut dengan doa pribadinya. Kita bisa melihat dalam ayat yang ke-12. Ini memberikan arti bahwa proses panggilan Tuhan tidaklah
asal panggil saja. Panggilan itu bukan sembarangan. Demikian juga bahwa dalam panggilan Tuhan, Tuhan memiliki kedaulatan untuk memanggil dan memilih siapa saja menurut kehendak-Nya. Kita bisa melihat dalam ayat yang ke-13. Itu terjadi karena Tuhan sangat tahu dengan tepat siapa yang tepat untuk Ia pilih. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, bersyukurlah kalau ada orang yang terpanggil dan mendengar panggilan Tuhan tersebut. Hal yang kedua yang kita pelajari, bahwa dalam proses panggilan yang disampaikan di dalam Injil Lukas ini adalah bahwa panggilan itu adalah praktik, bukan teori belaka. Kita melihat ayat yang ke-17 berkata bahwa Tuhan Yesus turun langsung bersama dengan murid yang telah Ia panggil. Tuhan Yesus sangat tahu bagaimana mengajarkan murid yang Ia panggil. Saat itu bukan hanya dengan sebuah teori, tapi dengan praktik langsung yang diperlihatkan kepada mereka. Artinya juga, inti dari sebuah panggilan dan pengutusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ialah sebuah gerakan pelaksanaan, bukan sekedar pembelajaran sebuah teori. Sekali lagi, inti panggilan pengutusan Tuhan Yesus adalah pelaksanaan, gerakan pelaksanaan, bukan pembelajaran sebuah teori saja. Karena itu harus kita pahami bahwa pelaksanaan pekabaran Injil adalah sesuatu yang mudah untuk dikatakan dan kita bicarakan, tetapi tentang penerapannya pasti akan ada banyak tantangan dan ujian. Namun demikian, bersyukurlah pula bahwa dalam tantangan itu Tuhan akan tetap menyertai dan membimbing kita. Ingatlah saudara, dalam panggilan Tuhan, Tuhan menginginkan kita bergerak, bukan hanya mendengar dan belajar secara teori. Oleh sebab itu, mari saudara-saudara kita renungkan, apakah kita juga mau mendengarkan panggilan Tuhan? Apakah yang akan kita lakukan untuk turut melaksanakan panggilan Kristus? Diberkatilah kita sekalian yang bersedia mendengar panggilan Kristus dan mengambil bagian untuk mengerjakan tugas panggilan tersebut. Amin. Untuk penyampaian firman Tuhan.